Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satria. Pada kesempatan ini, Dunia Bela Diri Baskematan Silaturahim di salah satu perguruan yang besar di Mojokerto dan lahir di Mojokerto, yaitu perguruan yang mendalami ilmu pernapasan. Dan di sini tim Dunia Bela Diri disambut dengan baik di kediaman pendiri perguruan Bakti Persada, Kanjeng Raden Tumenggung Eko Wahyudi Rekso Mulyo, SPD, SPDI, MM. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang. Panggilnya aja Pak Mas. Oh ya, Mas Eko. Ah, betul. Mas Eko. Mas Eko. Terima kasih, Mas. Oke. Di sini disambut dengan baik tim Dunia Bela Diri untuk menanyakan sejarah dan visi misi perguruan Bakti Persada sendiri. Ya. Mungkin dari Mas Eko nanti bisa dijelaskan sejarah semuanya yang berhubungan dengan perguruan tenaga dalam Bakti Persada. Ya. Oke. Perguruan Pencak Silat Bakti Persada saya dirikan 1 Oktober 1997, tepatnya di Balai Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Awalnya perguruan ini belum tergabung di IPSI, tetapi merupakan olahraga bela diri biasa yang sembunyi-sembunyi awalnya. Itu latihannya sembunyi-sembunyi. Jadi kita menampung anak-anak muda yang ada di desa itu yang suka bela diri. Nah, kita tampung, kita ajari dengan sembunyi-sembunyi di belakang rumah. Akhirnya diberi jalan untuk bergabung di Karang Taruna. Waktu itu namanya Karang Taruna Bakti Remaja Desa Sedati. Jadi kita gabung di bawahnya naungan Karang Taruna dan latihannya di Balai Desa Sedati pada waktu itu tahun 1997 awalnya, 21 tahun lalu. Nah, terus lama-lama semakin banyak anggotanya, semakin berkembang. Tahun 2000 itu kita mulai urus legalitasnya. Jadi kita urus ke pengadilan negeri, terus ada pengesahannya juga dari tembusannya kita urus semua ya, sudah lengkap. Kita gabung ke IPSI Kabupaten Mojokerto tahun 2000. Nah, awalnya Bakti Persada ini hanya mengajarkan silat pernafasan, Mas. Jadi bukan pencak silat prestasi. Oh ya, gitu. Jadi pencak silat pernafasan, pencak silat tenaga dalam, tujuannya ya untuk kesehatan namanya. Terus sama pembelaan diri, itu saja. Tapi setelah bergabung sama IPSI Kabupaten Mojokerto tahun 2000, nah itu kita mulai belajar terus untuk mempelajari teknik-teknik laga dari IPSI sehingga kita bisa mengikuti event-event yang diadakan oleh IPSI. Jadi kita berdiri awal tahun 1997 sampai sekarang itu sudah cukup lama sebenarnya. Dan dalam waktu yang cukup lama ini kita juga memiliki banyak pengalaman dan insya Allah nanti kita bisa berbagi untuk masyarakat yang lain. 1 Oktober kita pilih pada waktu itu tujuannya untuk mengambil filosofi dari kesaktian Pancasila. Jadi Bakti Persada itu harapannya bisa sakti seperti Pancasila, dapat yoninya Pancasila gitu. Itu tujuannya berdirinya gitu. Sejarahnya mungkin Bakti Persada. Bisa diceritakan profil jenengan pendiri itu dulu dari
basic bela diri alam atau seperti apa? Ini Bakti Persada sendiri itu sebenarnya kalau orang mengamati mungkin dari jurus-jurusnya bukan dari pencaksilat tradisional murni. Jadi bukan pencaksilat tradisional murni yang dari warisan leluhur, bukan. Memang basic saya kan bukan dari bela diri pencaksilat tradisional murni, tapi saya belajar dari beberapa aliran perguruan, dari saya mix, saya gabung. Saya sendiri pernah belajar di karate sampai dan sabuk hitam, terus belajar dari beberapa perguruan pencaksilat tradisional dan juga pencaksilat tenaga dalam. Dari beberapa perguruan itu saya belajar, terus jurus-jurusnya saya mix, digabung. Nah, itu baru jadi Bakti Persada. Dan yang paling mempengaruhi jurus-jurus saya ini adalah jurus bela diri yang diajarkan oleh salah satu guru saya yang namanya Pak Ali Akbar. Beliau nyebutnya jurus Hetako, bela diri tangan kosong. Nah, itu yang paling mewarnai jurus-jurusnya Bakti Persada. Beliau adalah salah seorang polisi pada waktu itu, jadi jurus-jurusnya mungkin gabungan dari jurus polisi atau juga jujitsu, gabungan mix diajarkan ke saya mix lagi jadi jurus Bakti Persada. Oh gitu. Jadi sejarahnya seperti itu ya? Iya, jadi jurusnya kalau orang lihat, loh kok beda ya, kok identik kayak karate kaku gitu, kaku tapi apa ya, kalau orang mengamati benar-benar kelihatan sangat indah tapi mematikan. Itu jurusnya Bakti Persada. Berarti memang jurusnya itu bukan dari leluhur, kan kadang orang leluhur, tapi Bakti Persada itu memang diciptakan jurusnya memang dari saya pribadi. Saya mix dari jurus pencaksilat leluhur yang saya pelajari, dari karate, jujitsu, dari para kiai, dan dari banyak ilmu yang saya serap, saya mix jadi satu gitu. Mas Eko, ini pasti kan tadi saya menyebutkan nama Iya. jenengan, saya singgung nama jenengan, pasti nanti kalau ada yang komen kan pasti ada yang Iya. Nama Kanjeng Raden Tumenggung itu memang dari kecil atau seperti apa sejarahnya? Oh enggak, ini gelar ini saya peroleh dari Keraton Demak ya. Keraton Demak. Jadi gelar ini saya peroleh karena saya memelihara atau ikut melestarikan budaya Tosanaji, perkerisan, karena banyaknya keris yang saya miliki, jadi saya mendapat penghargaan gelar kebangsawanan dari Demak gitu, Jawa Tengah. Jadi namanya Gitu. Kanjeng Raden Tumenggung. Nama asli ya Eko Wahyudi, dan belakangnya, depannya itu gelar kebangsawanan dari Demak. Ya. Dari Kanjeng Suryo Alam. Ya. Mas Eko, Iya. ini berhubungan dengan silat Bakti Persada, kan pasti ada lambang yang Iya. setiap perguruan pasti ada. Iya, Mungkin bisa disebutkan arti lambang atau maksud dari lambang tersebut, dan mungkin baju. Nah, karena Bakti Persada kan bajunya putih, celana hitam di baju. Betul. Nah, itu mungkin bisa diceritakan, Mas. Gini, Eko. kita jelaskan dulu untuk lambang, Mas Iya. ya. Lambangnya Bakti Persada ini perisai, Mas. Perisai bulat. Perisai bulat itu ada 3 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama berwarna biru, kedua kuning, yang ketiga itu merah putih. Nah, perguruan silat Bakti Persada ini identitasnya kita, Bakti Persada. Mojokerto itu tempat lahirnya. Kenapa kok enggak Indonesia? Biasanya kan Indonesia karena sifatnya nasional. Karena lahirnya di Mojokerto, kita tulis di sini Mojokerto. Di perguruan Bakti Persada atau perguruan silat Bakti Persada itu lahirnya di Mojokerto. Tapi kita nyebutnya biasanya BPI, Bakti Persada Indonesia. Lahirnya di mana? Di Mojokerto. Gitu. Indukan atau pusat. Nah, pusatnya di Mojokerto. Sedangkan yang kiri dan kanan ini adalah Trisula. Trisula itu ada 2 saling menjadi sebuah keseimbangan. Nah, Trisula itu simbol dari
cipta, rasa, dan karsa yang mewujudkan suatu kekuatan. Selain itu juga melambangkan asa, ase, dan asu gitu. Nah, terus warna biru itu melambangkan keluasan hati, Mas. Ini keluasan hati. Seorang pesilat Bhakti Persada harus memiliki keluasan hati. Nah, itu simbol yang ada pada lingkaran yang pertama. Lingkaran yang kedua ini berwarna kuning, melambangkan keluhuran. Selain memiliki keluasan hati, seorang pesilat Bhakti Persada juga harus memiliki keluhuran budi. Jadi harus memiliki budi pekerti yang baik. Nah, ini di sini, Mas. Terus yang berikutnya adalah simbol orang yang sedang berdoa. Simbol orang yang berdoa. Maka orang simbolnya Bhakti Persada ini kok simbol orang loh. Kenapa kok enggak bunga? Kenapa kok enggak binatang atau bagian-bagian tubuh yang lain? Karena manusia ini adalah khalifatul fil ardi, pemimpinnya dunia. Jadi simbol yang terbaik adalah manusia karena dia adalah pemimpin. Terus warnanya kok kuning? Kuning adalah manusia yang memiliki budi pekerti luhur. Jadi seorang pesilat Bhakti Persada itu adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, walaupun dia sakti, walaupun dia pintar, hebat, tetap menghambakan diri pada Tuhan, tetap memohon kepada Tuhan, tidak boleh sombong. Nah, ini simbolnya yang orang duduk bersila. Sedangkan merah putih ini adalah tempat kita untuk berbakti atau mengabdikan diri, yaitu Persada atau Indonesia, Nusantara. Tempat kita mengabdikan diri yaitu di Indonesia, Nusantara kita. Itu untuk simbolnya Bhakti Persada, Mas. Terus lingkaran ini adalah simbol kebulatan tekad. Nah, kita buat lingkaran adalah kebulatan tekad untuk menjadikan Bhakti Persada sebagai satu wadah pencak silat yang bisa menciptakan seorang pesilat sehat, jasmani, rohani, berbudi luhur, dan berprestasi. Nah, gitu. Dengan bajunya itu Bhakti Persada, kalau baju itu ada sebenarnya tidak hanya hitam putih, Mas. Kalau hitam putih itu baju wajib siswa, hitam putih. Nah, baju wajib siswa, hitam putih. Hitam ini melambangkan ketenangan batin, putih melambangkan kesucian. Jadi kalau kita sudah suci, kita akan memperoleh ketenangan batin. Nah, gitu. Sedangkan kalau di tingkat pendekar itu bajunya 3, hitam putih, putih putih, hitam hitam. Nanti kalau pada tingkat kependekaran. Oh, pendekar. Oh, okay. Mungkin bisa disebutkan atau mungkin diceritakan dasar-dasar bela diri pencak silat Bhakti Persada sendiri seperti apa? Kalau dasar dari Bhakti Persada kita sesuaikan dengan visinya, Mas. Itu kita kan maunya mencetak seorang pesilat yang sehat jasmani, rohani, berbudi luhur, ya, terus berprestasi. Ya otomatis dasar yang utama yaitu kita cetak manusia yang sehat dulu. Jadi diajari olah fisik ya dengan mengolah cipta, rasa, dan karsa. Berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada agama, nusa, dan bangsa. Oh, berarti dasar memang jadi ditanamkan dari awal itu ya. Jadi fisiknya dulu kuat, jasmaninya kuat, sehat, otomatis nanti rohaninya juga sehat. Kita tanamkan hal-hal yang baik tentang budi pekerti. Boleh disebutkan, Pak, berapa tingkatan dan warna sabuk Bhakti Persada sendiri itu berapa? Iya, ini, Mas, untuk tingkatan ya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bhakti Persada mulai 97 sampai tahun 2018 itu untuk tingkatannya ada 12, Mas. Setiap tingkatan harus ditempuh 1 tahun. Ada
tingkatan siswa dan 9 tingkatan siswa dan 3 tingkatan kependekaran. Itu tahun 1997 sampai 2018. Jadi untuk mencapai tingkat pendekar, dia harus belajar selama 12 tahun. Tahun 2018 setelah rapat kemarin baru ada perubahan ADART untuk tingkatan disederhanakan. Tingkat siswa hanya 6 tingkat. Tingkat pendekar ada 3. Setiap tingkat pada tingkat siswa itu ditempuh 6 bulan, sedangkan untuk tingkat pendekar ditempuh 1 tahun. Nah, untuk tingkat siswa, tingkat yang paling dasar itu sabuknya merah, terus merah strip 1. Setelah tingkat itu disebut tingkat dasar. Jadi tingkat siswa 1, 2 disebut dasar, tingkat 3, 4 ini disebut tingkat madya. Terus sabuknya kuning ya, kuning pelet 1. Terus tingkat mahir itu coklat pelet 1. Nah, setelah itu baru nyampe pada tingkat pendekar. Tingkat kependekaran baru ada 3, tingkat pendekar muda, madya, waskita. Untuk sabuknya tingkat pendekar bisa pakai sabuk kain warna hitam atau pakai sabuk otok. Ini namanya sabuk otok seperti ini. Sabuk kependekaran, sabuk otok. Nah, itu tingkatan yang ada di Bakti Persada. Menurut ADART-nya seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Ya. Eko. Ya. Untuk itu Bakti Persada sendiri ada syarat-syarat untuk masuk perguruan ini ada nggak, atau ciri atau mungkin? Ya, untuk masuk ke perguruan kami itu ya pasti ada persyaratannya. Syarat yang pertama ya sehat jasmani rohani dulu, yang jelas itu. Terus yang kedua, selain itu membayar administrasi sesuai dengan aturan perguruan kita, terus juga siap mematuhi segala peraturan perguruan kita. Nah, terpenting tidak tergabung pada anggota pencak silat yang lain. Ya, jadi kalau sudah berarti di perguruan pencak silat yang lain dilarang ikut Bakti Persada. Ya, berarti memang syaratnya itu aja ya? Syaratnya mudah sekali. Ya, kan ada kan perguruan itu, contoh nggak ada perempuan, nggak bisa menerima perempuan, ada mungkin maaf yang harus orang Islam, harus seperti apa. Kalau perguruan nggak ada. Kita bebas, Islam, Kristen, apapun boleh ikut kita karena kita bukan agama, kita organisasi pencak silat kok. Iya. Iya. Mungkin bisa disebutkan Mas Eko selama lahirnya Bakti Persada prestasi yang diperoleh di Indonesia, mungkin di Kabupaten Mojokerto. Untuk prestasi tingkat nasional mungkin belum ada ya Mas ya, karena Bakti Persada selama 21 tahun ini berjalan di tempat dikarenakan lamanya pembelajaran. Makanya tahun 2018 itu kita sederhanakan lamanya pembelajaran. Jadi untuk lulus jadi pendekar aja harus 12 tahun dulu kan sudah hilang dulu orangnya. Jadi untuk tingkat nasional mungkin masih belum ada, tapi kalau untuk tingkat Jawa Timur kemarin sudah ada juga. Untuk tingkat nasional kemarin Surabaya ada ya, Surabaya kemarin juga ada tingkat nasional. Nah, mulai kemarin tahun 2019 nah itu ada, alhamdulillah. Terus anak-anak kita juga ada yang turun di kelas MMA-nya Wushu, coba kemarin itu juga juara 1, ada yang juara 1 di tingkat Jawa Timur. Terakhir Mas Eko, pesan untuk atlet atau mungkin semua bela diri, khususnya untuk siswa Bakti Persada sendiri, seperti apa pesan untuk? Pesan saya gini, kalau berlatih, satu harus sungguh-sungguh, yang kedua harus istiqomah, yang ketiga semangat. Ya. 3 berarti ya? Iya. Sungguh-sungguh,
istiqomah, semangat. Nah, insya Allah nanti pasti jadi juara. Mungkin cukup Mas Eko Ya. perkenalan perguruan silat Bakti Persada. Oke. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di komen kolom komentar. Oke. Dan jangan lupa di like, subscribe, and share kalau video ini bermanfaat teman-teman ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih dari saya dan Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.